Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu ala khalqihi wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, pekan yang lalu ada yang bertanya gitu ya. Kita janjikan kasih hadiah buku. Saya ada bapak-bapak ingat siapa yang tanya waktu itu? Nggak hadir Pak ya? Berarti nanti saya titip di DKM aja, di pengurus masjid, insyaallah nanti disampaikan. Baik. Bapak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini ya, kita lanjutkan ta'lim kita sirah Nabi kita Muhammad SAW dari kitab Ar-Rahiqul Maktum ya. Pembahasan yang sebelumnya kita sudah singgung tentang ayah dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pada kesempatan kali ini temanya adalah Al-Maulidu wa arba'una aman qabla nubuwah. Kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ya, dan sepenggal kisah 40 tahun sebelum kenabian ya, sebelum kenabian selama 40 tahun. Tentu yang dimaksud adalah tahun Hijriyah, atau kalau bukan tahun Hijriyah karena belum hijrah, kita mengatakan perhitungan dengan kaum Arab, bangsa Arab, yaitu mereka hitungannya pakai bulan ya, bukan matahari ya. Beda 12 atau 11 hari tiap tahunnya ya. Kalau selisih antara tahun matahari, yang peredaran matahari dan bulan. Di sini disebutkan Al-Maulidu wulida Sayyidul Mursalin. Nabi kita Muhammad SAW, penghulu para nabi dan rasul ini lahir di Syi'abi Bani Hashim ya. Lahir di perkampungan ya, Bani Hashim ya. Memang dari keluarga besar beliau, di situ beliau lahir di perkampungan itu. Maksudnya di kota Mekah ya. Kalau kita mungkin kecamatan ya, kemudian RW-nya ya, seperti itu, atau kabupatennya. Ini mereka membedakan tempat itu dengan komunitasnya. Dari sini Banu Hashim ya, dari anak-anak keturunan Hashim, mereka tinggal di suatu tempat yang terkumpul di kota Mekah ya. Fi sabihati yaumil itsnin, beliau lahir pada hari Senin ya. Ini hadisnya sahih ya. Ketika ditanya kenapa beliau puasa pada hari Senin ya, kemudian beliau tambahkan hari Kamis, dzaka yauma wulidtu fihi, hari Senin itu hari di mana saya dilahirkan. Begitulah para nabi dan rasul, mereka nikmat itu mereka rayakan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dirayakan dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengingat peristiwa selamat dari Firaun ya, dari kejaran Firaun, beliau berpuasa hari Asyura ya, 10 Muharram ya, 10 Muharram beliau berpuasa pada hari tersebut. Hari Senin ya, penulis di sini menyebutkan dia at-tasi min syahri Rabiul Awal, tanggal 9 Rabiul Awal ya. Nah ini mungkin yang populer kepada kita 12, tapi penulis ini sebutkan 9, dan memang kalau lahirnya itu memang tidak ada riwayat yang valid gitu ya, riwayat yang valid.
yang valid itu 12 Rabiul Awal meninggal. Nah, kalau 12 Rabiul Awal meninggal itu valid memang, ya 12 meninggal. Tapi lahirnya yang paling pilihan Imam Malik, ya, Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i, itu tanggal 9 ya, Rabiul Awal. Kemudian ya mungkin sebagian berpikir kenapa tanggalnya tidak tanggal lahir tidak akurat, karena memang seperti itu kata ulama sirah. Umumnya orang kalau lahir kurang ini ya, maksudnya tanggalnya itu tak begitu di ini ya, kecuali mungkin anak-anak raja atau apa, karena belum jadi apa-apa. Tapi kalau meninggal tanggalnya itu dicatat baik-baik karena sudah jadi sesuatu, sudah orang besar, nabi ya, orang yang terkenal, populer ya. Nah, itu tanggal meninggalnya akurat, tapi tanggal lahirnya seperti itu ya. Sama seperti orang sering salah menyebutkan tempat kelahiran Bung Karno misalnya, tapi kalau meninggalnya orang tahu ya, ceritanya begitu populer, tapi meninggalnya ada yang salah gitu. Bahkan mungkin pejabat negara pernah gitu disebutkan ini tempat bukan di situ ternyata ya, bukan tidak akurat kalau tempat lahirnya ya. Bahkan sebagian kita mungkin nggak ada tanggal lahirnya ya. Tahunnya aja, itu tahun pun ditebak-tebak ya. Udah lupa, tebak-tebakan ya. Ada seorang saya tanya, kok tanggal lahirnya 25 Desember. Kenapa 25 Desember? Nggak tahu sebenarnya tanggal berapa. Jadi supaya mudah diingat katanya 25 Desember. Ada juga yang 17 Agustus Pak. Ditanya, kok bisa 17 Agustus lahirnya? Sebenarnya bukan 17 Agustus, cuman nggak tahu tanggal berapa supaya jangan lupa lagi, dan dibutuhkan untuk misalnya buat menjajah SD Pak. SD sudah ada tanggal lahir, buatlah tanggal 17 ya. Jadi tebak-tebak saja ya supaya nggak lupa lagi gitu, supaya nggak lupa lagi. Ada juga pegawai negeri tidak ada tanggal lahir dan bulannya, nggak tahu, supaya itu dibuat Desember. Jadi kalau pensiun dia akhir tahun. Nah, kalau dia buat misalnya tahun 7 lahir tahun 75 atau yang lahir tahun 60-an yang udah pensiun sekarang, pensiunnya Desember ya, lahir Desember, enggak, justru enggak tahu lahirnya kapan tahunnya. Akhirnya supaya itu biasanya aturan di situ di BKN itu dibuat Desember pensiunnya. Kemudian bulannya tadi Rabiul Awal, li awwali amin min hadithatil fil, tahun pertama sekali setelah kejadian itu ya, perang atau tentara pasukan bergajah. Setelah pasukan bergajah itu ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hanya mengirim burung, itu tahun setelahnya, 1 tahun saja setelahnya kemudian Nabi kita lahir. Dan ini juga terjadi 50-70 tahun yang lalu. Kalau ditanya orang, saya nggak ingat kapan, tapi waktu itu ada misalnya gerhana matahari, tahun itu ada gerhana matahari, atau pada tahun itu ada gempa Krakatau misalnya. Nasallallahu alaihi, maksudnya ada momen yang begitu besar, ada momen yang begitu terkenal pada masa itu. Akhirnya waktu itu juga karena mereka belum ada kalender seperti sekarang, maksudnya tulis menulis juga jarang. Akhirnya diingatlah kejadiannya pada 1 tahun setelah kejadian tentara bergajah itu. Kemudian sebahagian peneliti yang kontemporer menyebutkan kalau hari tanggal tahun Masehinya itu tanggal 20 atau 22 ya. Isrin atau isnaini wa isrin, tanggal 20 atau tanggal 22 kata peneliti ini, min syahri, dari bulan April ya, tahun 571 ya, 571 sekarang 2023 ya, lebih kurang 1400 lebih ya tahun yang lalu.
yang menyebutkan ini haqqaqahu al-alim kabir, ya seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansur Al-Furi, ya rahimahullah taala. Ada seorang peneliti, dia coba ya, untuk lihat kira-kira tanggal berapa. Dapatlah tanggal 20 atau 22 dari bulan April tahun 571. Kemudian disebutkan di sini tentang bahwa penulis kitab sirah Muhammad bin Sa'ad ya, menyebutkan bahwa ini juga diriwayatkan Imam Ahmad ya dalam ini, bahwa ketika Nabi kita lahir ya, ibunya meriwayatkan ya, ibunda Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan bahwa lamma waladtuhu, ketika saya lahirkan dia, kharaja min farji nur, ya, keluar dari tubuh saya itu cahaya ya. Keluar dari tubuh saya itu cahaya, kata Aminah ibunda Nabi SAW, adha'at lahu qusura asyam, dan cahaya itu sampai dilihat oleh ibunda Nabi kita Muhammad SAW menyinari istana-istana yang ada di negeri Syam ya. Negeri Syam berarti diantaranya tentu istana Romawi yang timur ya, Romawi timur yang dikenal dengan Heraklius sebagai pemimpinnya atau rajanya ya. Warawa Ahmad ad-Darimi wa ghairuhuma qariban min dzalik. Ini juga ada riwayatnya dari Imam Ahmad dan Imam ad-Darimi, artinya dalam bentuk sanad hadis yang demikian. Kemudian waqad ruwiya anna irhasat ya, ada tanda-tanda yang lain ya, yang mengiringi ya, kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Namun tentu sanad dari sanadnya tidak begitu kuat ya. Misalnya disebutkan istana ya, Kisra itu ada sekitar 14 berandanya itu tiba-tiba jatuh misalnya ya. Kisah-kisah seperti ini ya. Kemudian api ya, kaum Majusi ya, yaitu di Persia, api yang mereka jadikan sesembahan ya, karena mereka itu ya lambangnya sampai sekarang negeri yang dekat dengan kekuasaan Persia itu Iran ya. Iran itu Bapak lihat itu lambangnya seperti api gitu ya, api, karena mereka dulu ya nenek moyangnya itu adalah orang-orang Majusi. Mereka menyembah api, itu api yang mereka sembah dan mereka jaga dengan baik tiba-tiba padam katanya ya. Namun tentu semua ini sebagaimana kata penulis di sini, riwayat itu disebutkan, namun tentu isnadnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian tidak ada juga disebutkan dalam kitab-kitab tarikh yang atau sejarahnya hanya selintingan kabar seperti itu ya. Namun kalau tentara bergajah tadi memang ada benar ya, terjadi setahun sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Tentu faedahnya tentara itu dikalahkan bukan karena peperangan ya. Orang-orang Quraisy malah melarikan diri dari kota Mekah ya, melarikan diri dari kota Mekah. Allah lah yang bantu mereka ya, menghalau tentara bergajah. Kemudian ketika Nabi kita lahir sallallahu alaihi wasallam ya, sudah dilahirkan, ibunya langsung mengirim dia kepada kakeknya Abdul Muttalib ya. Karena ayahnya tidak ada, kirim ke kakeknya ya. Ya, mereka sangat senang sebagaimana kita sebutkan punya anak atau cucu laki-laki ya, jadi dikirimkan ke Abdul Muttalib, apalagi ini cucu dari anaknya yang sudah meninggal. Tubasyiruhu, ini kabar gembira, bihafidhihi, dengan cucunya. Maka beliau pun dengan sangat bahagia memasukkan Nabi SAW ke Ka'bah ya, ini dimasukkan ke Ka'bah, artinya inilah fitrah mereka, mendekatkan dengan tempat ibadah seorang yang baru lahir, didekatkan dengan tempat-tempat ibadah. Wada Allah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kemudian setelahnya ya,
beliau memilih nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu dipilih oleh Abdul Muttalib, ya, kakek Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian memang pada waktu itu disebutkan di sini tidak begitu populer, ya, nama Muhammad itu di kalangan orang Arab. Ada kata ulama kita yang nama seperti itu, tapi memang tidak begitu banyak, ya, walaupun sekarang nama Muhammad ini begitu populer di seluruh penjuru bumi ini, ya, dimanapun, bahkan di negeri-negeri yang bukan Islam juga, ketika ada komunitas kaum muslimin di sana, mereka memberi nama anak mereka dengan Muhammad. Kemudian beliau dikhitan oleh kakeknya juga hari ke-7, ya, karena berkhitan pada hari ke-7 itu kebiasaan orang-orang Arab, dan itu ditegaskan dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW, dengan sunnah dari Nabi SAW. Jadi ada beberapa kebiasaan orang Arab kemudian dipertegas oleh Nabi kita Muhammad SAW, dibenarkan dan dibolehkan dalam syariat Islam, ya. Sama seperti beberapa kisah, ya, dalam Al-Quran, ya, tentang umat-umat terdahulu, itu ada yang kemudian ditakrir, ya, dibenarkan oleh Nabi SAW, kemudian kita boleh mengamalkannya, dan umumnya kisah-kisah seperti itu dalam Al-Quran. Kemudian jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali menyusui Nabi kita Muhammad SAW tentu ibu beliau, ya. Ibu beliau yang pertama, ya. Kemudian beberapa pekan setelahnya ini mereka punya kebiasaan seperti itu, ya, bahwa anak juga disusui oleh ibu susu yang lain, ya. Yang pertama itu adalah budaknya Abu Lahab, ya, karena Abu Lahab ini sudah kita sebutkan termasuk kerabat Nabi SAW, paman Nabi kita Muhammad SAW. Dia punya budak perempuan bernama Thuwaibah, ya, Thuwaibah. Dialah yang pertama menyusui Nabi SAW setelah ibunya. Kemudian tentu waktu itu dia punya anak juga, karena kalau dia nggak punya anak dia nggak mungkin di sini bila banin ibnin laha, dengan susu, ya, ada anaknya juga, jadi sesusuan dengan anaknya Thuwaibah, ya. Kemudian, ya, sebagian riwayat menyebutkan anaknya namanya Masruh, ya. Kemudian setelah itu Thuwaibah ini juga menyusui paman Nabi kita Muhammad SAW, Hamzah ibn Abdul Muttalib, ya. Jadi beliau ini seusia dengan Hamzah, ya. Hamzah Abdul Muttalib, ibn Abdul Muttalib, dan banyak orang, ya, sebahagian itu dia sama pamannya, bahkan ada yang lebih tua, ada kita kenal, ya, atau dalam hal ini kerabat kami misalnya, dia lebih tua dari pamannya, karena ibunya punya anak misalnya 10 atau 11, jadi dia anak dari misalnya yang anak yang pertama itu, ya, anak yang pertama itu dia punya anak, maka anak pamannya ini, anak dari ibunya ini yang paling kecil bisa seusia atau bahkan dia lebih tua, ya. Ini yang terjadi pada Nabi SAW. Beliau seusia dengan paman beliau Hamzah, ya. Dan ini yang terkenal kemudian beliau masuk Islam, ya. Masuk Islam membela Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian bersama Thuwaibah itu juga menyusui Abu Salamah ibn Abdul Asad al-Makhzumi. Jadi 3 orang ini nanti, 2 orang ini akan sering disebut di dalam sirah sesusuan dengan Nabi SAW. Kemudian wa kanat adatu indal hadirina minal Arab ayyaltamisu maradi'a li auladihim. Kebiasaan orang-orang Arab pada masa itu, mereka setelah disusui oleh ibunya atau orang terdekatnya, mereka cari wanita di yang jauh dari kota, ya, di pedalaman padang pasir, untuk menyusui anak-anak tersebut, ya, dengan tujuan nanti disebut di sini ibtiadan lahum min amradil khawadir, ya. Pertama untuk menjauhkan mereka dengan, ya, ada hal-hal yang tidak disukai dari peradaban di kota, ya, budaya di kota waktu itu. Mekah dan Madinah tentu, terutama dalam hal ini Mekah adalah pusat
kota, maksudnya orang datang semua dari berbagai tempat, bercampur budaya dan lain sebagainya. Bahkan yang mereka khawatirkan itu adalah lisannya, karena bahasa Arab ini pada masa itu tidak dipelajari dengan seperti sekarang, Pak, ya. Belajar Alfiyah Ibnu Malik, belajar nahwu, sharaf, nggak ada itu. Mereka mempelajari itu langsung dengan praktik. Jadi karena tidak dipelajari melalui teori buku, dan buku itu baru ada nanti pada zaman Islam, mereka butuh yang memang bahasa yang fasih, ya, yang dimiliki oleh orang-orang Arab Badui di pedalaman. Karena kalau orang di kota kan datang tamu dari luar, ya, macam-macam, tentu ada perubahan, ya, sedikit bahasa, ya. Maka itu diantara tujuannya. Kemudian untuk supaya tujuannya dijauhkan dari kota, dari Mekah, untuk menguatkan fisiknya, ya, fisiknya, ya, fisik dan otot-ototnya. Wayataqannu, ya, al-lisan al-arabi, juga tadi seperti kita sebutkan untuk mempelajari bahasa yang benar-benar fasih, ya, dari bahasa Arab, ya, fi mahdihim, ketika mereka masih kecil. Maka Abdul Muttalib kemudian mencarikan bagi Nabi kita Muhammad SAW cucunya ini orang yang akan menyusui dia, ya, akan menyusui dia. Wastarda'a lahu imra'atun min bani Sa'ad, ya, bin Bakar, ya. Waktu itu beliau disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar, yaitu yang sudah kita kenal, namanya Halimah bintu Abi Thuaib, ya, bin Abdullah bin Harith, ya, dan suaminya bernama Al Harith bin Abdul Uzza Al-Mukanna bi Abi Kabsyah, ya. Inilah ibu susuan Nabi SAW, lebih kurang di Badiah itu, ya, di pedalaman itu beliau hidup 4 tahun. 4 tahun lebih kurang hidup bersama Halimah, ya, Halimah. Di sini disebutkan tentang bahwa awalnya, ya, kisah, ya, bagaimana tentang Halimah ini, ya. Orang-orang pedalaman ketika mereka punya anak atau lahirkan anaknya, jadi mereka tentu bisa menyusui anak yang lain, seperti itu. Nah, mereka datang ke kota karena sudah tahu ini, ya, sudah tahu ada yang seperti ini. Ketika dia sudah lahirkan anaknya, sambil dia menyusui anaknya juga, mereka datang ke kota, ditemani suaminya, datang ke kota untuk mencari anak sesusuan yang lain, anak-anak yang lain yang susu. Tentu diantara tujuannya disebutkan di sini, mereka juga dibayar, ya, dibayar. Ya, makanya kisahnya Nabi Musa alaihissalam itu, ibu Nabi Musa itu dibayar oleh Fir'aun. Kan waktu itu Nabi Musa dipungut keluarga Fir'aun, sedangkan istri Fir'aun tidak punya ASI karena dia juga tidak punya anak yang dia lahirkan, dia nggak punya ASI. Akhirnya dia cari. Waktu itu dicari-cari semuanya nggak mau, Nabi Musa nggak mau semua, kecuali dengan ibunya. Nanti waktu ketemu ibunya baru mau. Akhirnya Fir'aun bayar ibunya Nabi Musa untuk makanya pemisalannya seperti itu ulama kita. Ibunya Nabi Musa ini di tengah awalnya kesusahan, awalnya hatinya begitu takut, ya, kehilangan anaknya. Allah beri 2 nikmat, ketemu dengan anaknya, dibayar lagi. Bayangkan, dibayar untuk menyusui anak sendiri, ya. Maka Halimah begitu, ya, diantara tujuannya dia sebutkan di sini agar dia mendapatkan bekal juga, karena mereka orang di pedalaman, kebutuhannya juga ada, ya. Kemudian mungkin mereka hidup dalam keadaan miskin, sehingga dari hal seperti ini mereka sedikit mendapatkan kemudahan dan sedikit mendapatkan harta, ya. Nah, masalahnya ketika itu adalah bahwa hidupnya memang susah, dia sebutkan, ya, dalam perjalanan itu juga dia susah. Nah, dalam kondisi seperti itu, semua anak-anak di kota Mekah yang baru lahir itu sudah ada yang ambil, sudah ada yang pungut. Tinggallah satu orang ini, anak kecil Muhammad ini.
Dan kenapa dia nggak ada yang pungut? Karena tadi ditahu anak yatim. Anak yatim, Pak. Ditahu anak yatim ini, waduh, ini agak berat nih. Kenapa? Kira-kira siapa yang kasih bekal nanti kita bawa yatim? Berarti ayahnya nggak ada. Ayahnya nggak ada. Siapa yang ngasih kita bekal? Yang minimal ada nutrisi untuk ibunya, kan begitu. Kasih bekal kurma kah, makanan ya, untuk ibu susuannya. Karena anak yatim nggak ada yang ngambil. Nah terakhir waktu itu, karena dia juga nggak dapat yang lain, dinasihati oleh suaminya, disebutkan oleh suaminya ya, silahkan ya, mudah-mudahan wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim ya, wa la akhudannahu. Saya akan datang ke anak yatim tadi itu yang semua nggak mau sama dia, nggak mau dipungut, saya nggak mau disusui, saya yang akan datang ya. Maka nasihat suaminya seperti itu, asallahu ayyaj'alana fihi barakah. Dia juga berharap dari Allah Subhanahu wa taala, memang anak yatim ini orang tuanya nggak ada, mungkin dia nggak bisa beri kita apa-apa, tapi kita harap dari Allah keberkahan, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan itu ya. Jadi inilah Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak-anak masih kecil kan mungkin orang tuanya menganggap susah membesarkannya dan yang sebagainya, namun ternyata kalau seorang meniatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, karena setiap air makanan yang diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya itu adalah bentuk sedekah ya, dan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidi rotbatin sadaqah. Setiap teguk air ya. Kisah ini kisah tentang hewan yang diberi minum. Para sahabat heran, kok kita dapat pahala kasih minum hewan? Nabi mengatakan, setiap organ tubuh yang masih basah, jantung yang masih berdetak, kita beri minum, maka itu sedekah. Maka bayangkan bapak-bapak ya, sediakan kebutuhan untuk anak, keluarganya, kakek juga misalnya masih ada, udah jadi kakek tapi masih jaga cucu, udah jaga ayahnya, jaga cucunya, jaga anaknya lagi, jadi anak dan cucu dipelihara sama kakek, kan ada juga seperti itu. Maka bapak Allah Subhanahu wa taala kadang terasa sulit, tapi itu adalah sedekah dan kemudahan dalam Islam, dan kita tidak tahu ya siapa yang paling kemudian memberi kebaikan dan keberkahan pada masa yang akan datang. Sebagaimana Halimah di sini, dia dengan niat Allah berikan keberkahan, karena gambaran nanti dapat bayaran, gambaran dapat bekal dari orang tuanya udah nggak ada lagi, karena tahu anak yatim tadinya. Maka kemudian Allah beri keberkahan dari cara yang lain ya. Di sini disebutkan dia punya beberapa ekor kambing ya. Maka kambingnya yang kurus-kurus dulu disebutkan di sini tiba-tiba jadi sehat. Yang kurus-kurus kambingnya jadi sehat, susunya banyak. Nah, ini juga keberkahan tadi ya, anak yatim. Sebagai ilustrasi Bapak-bapak, ada beberapa anak-anaknya orang tuanya nggak ditahu siapa ya. Dia dibuang sejak kecil ya. Dan sebahagian mereka pesohor ya. Sudah terkenal, uangnya banyak juga nah, nggak tahu orang tuanya siapa, dibuang dan dipelihara oleh orang tua yang lain. Ternyata orang tua yang lain ini yang dapat ini karena anaknya ini jadi orang kaya raya ya. Pernah seorang pesohor, saya heran, kok dia kulit hitam tapi ayahnya dua-dua orang bule kan? Memang orang ini di Eropa. Ternyata saya lihat biografinya, orang ini ternyata memang dari kecil dia dibuang oleh orang tuanya ya. Dia lahir di Italia, dibuang oleh orang tuanya. Tapi ternyata ketika besar dia orang yang mendatangkan banyak uang. Jadi orang tuanya yang angkatnya itu yang rezeki, yang ayah ibunya ini dulu udah dibuang ya. Yang lain juga banyak kejadian seperti itu, dibuang oleh orang tuanya sampai dia tua nggak tahu siapa.
yang rezeki adalah yang mungut dia, karena dia udah kaya raya setelah itu kan. Jadi inilah keajaiban yang Allah berikan kepada Halimah di sini. Dari secara kasat mata ini nggak ada apa-apa, ini anak ini nggak mendatangkan apa-apa, tapi kemudian Allah beri ya kemudahan, yaitu dengan keberkahan pada hewan ternaknya dan yang lainnya. Dan orang Arab itu pada masa itu Pak, ya, mereka kadang hidup hanya dengan seekor kambing dan seekor dengan kambing atau unta. Dari mana? Dari susunya, susu kambing atau susu unta, hanya itu yang mereka makan, yang mereka konsumsi, ya, mereka konsumsi. Sehingga kata Ibnu Qayyim, awalnya orang-orang Arab itu nggak banyak penyakitnya, karena makanannya satu jenis, nggak banyak macamnya. Tapi ketika makanannya beragam, kalau sakit juga obatnya harus beragam. Jadi itu mungkin juga yang kita lihat hari ini. Kenapa kadang sebagian dari kita itu sakitnya macam-macam Pak, karena makan macam-macam. Coba makannya Pak, singkong misalnya, kayak dulu kan, singkong, jagung rebus, nah, itu aja dimakan. Itu obatnya juga nggak macam-macam, satu macam. Nah, kalau hari ini orang Arab sama seperti orang Indonesia, penyakitnya macam-macam Pak, karena yang dia makan macam-macam. Kalau dulu mereka makan kurma, ya, makanya tahun 70 itu Raja Arab Saudi misalnya, King Faisal itu, dia boikot, tidak mau mengekspor minyak. Terserah kalian nggak mau jual gandum, tak masalah saya, karena kami cukup makan daging unta, susu unta, daging kambing, itu aja kami makan kurma, itu saja. Jadi nggak dia. Kalau kita hari ini di boikot, nggak dijual kedelai Pak, ya, wah heboh Pak, nggak bisa buat tahu dan tempe, ya, repot begitu. Maka awalnya seperti itu ya orang Arab. Jadi di sini ketika bicara makan, dia bukan cari cabai, ya, bawang, ini nggak ada. Makanannya kurma. Kurma itu nggak perlu dimasak Pak, langsung dimakan, ya, langsung dimakan. Kalau kita kan nggak bisa makan beras Pak. Kalau makan beras seperti ayam nanti kan makan, kita harus masak dulu ya. Itu keistimewaan juga kalau orang yang makan makanan seperti kurma itu dia langsung. Tapi hari ini tentu orang-orang Arab sama seperti orang di permukaan bumi lainnya, mereka makan nasi, ya, bahkan nasinya mereka impor itu negeri-negeri Timur Tengah itu dari India, ya. Dari India itu salah seorang dosen kami dulu mengatakan hampir sepertiga, ya, dari devisa kami habis untuk impor beras, karena mereka nggak bisa tanam beras, nggak bisa tanam padi. Walaupun kemudian sebahagian dari mereka, negara-negara itu akhirnya beli tanah, sewa tanah 20-30 tahun di Afrika, dia tanam. Ya karena kalau dia ini terus kan besar, lebih bagus dia sewa tanah di mana negara lain yang bisa disewa, dia tanam padi sendiri, ya. Ala kulli hal, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang dirasakan, ya, oleh Halimah Sa'diyah ketika beliau, ya, tapi di sini disebutkan tidak ada Sa'diyahnya, ya, Halimah saja, ya. Tapi yang terkenal di sini Halimah bintu Abi Du'aib, ya. Sa'diyah mungkin gelarnya karena jadi berbahagia, ya, karena jadi menyusui nabi, seorang nabi, ya. Kemudian yang terakhir jemaah Rasulullah, ketika ada waktu 5 menit lagi, tentang ketika disusui oleh Halimah ini, Nabi sudah mulai tumbuh kanak-kanak, sudah 4 tahun. Maka di tahun ke-4 dari kelahiran beliau, ya, para ahli sirah itu menyebutkan disitulah peristiwa dibelahnya dada beliau, ya, dibelah dada beliau, diriwayatkan dari Imam Muslim, ya, ini hadisnya sahih, diriwayatkan Imam Muslim, ya, nomor hadisnya ini
ya di Kitabul Iman ya, di sini tidak ada nomornya. Di Kitabul Iman itu disebutkan datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sedang bermain bersama anak-anak yang lainnya. Jadi ini juga menunjukkan bahwa walaupun suatu saat dia nak jadi orang besar, waktu kecil juga dia harus bermain, Pak. Karena kalau masa kecilnya kurang bermain dan kurang keceriaan dan kebahagiaan, kita khawatir dia nanti menyimpan. Ya. Jadi Nabi sedang bermain di sini dengan anak-anak yang seusianya. Tiba-tiba diambil oleh Jibril alaihissalam, kemudian beliau belah. Di sini disebutkan hatinya. Ya. Wallahu alam, mungkin maksudnya ini jantungnya ya, atau yang seperti itu karena kalau di antara makna qalbun itu adalah hati kalau diterjemahkan, tapi bisa juga bermakna jantung, tapi fisiknya itu jantung ya, fisiknya jantung. Kemudian dikeluarkan ya jantung tersebut, kemudian ada bagian yang dibuang ya, ada segumpal darah yang dibuang. Kemudian malaikat Jibril mengatakan hadza habdus syaitani minka. Ini bagian yang ini oleh syaitan ya dari kamu ya, dari begitu Nabi Jibril mengatakan pada Nabi kita Muhammad SAW yang usianya baru 4 tahun. Dan Nabi pernah bersabda terkait ini, Pak ya, kalau jantung kan darah ya, segumpal darah. Nabi pernah mengatakan tentang keutamaan berpuasa. Beliau mengatakan di antara keutamaan puasa itu mengurangi aktivitas setan, karena setan yajri ala bani Adam majrad dam. Dia bersama anak Adam itu melalui peredaran darahnya. Jadi kalau makan kenyang itu peredaran darahnya cepat ya, sirkulasinya cepat, setan juga aktivitasnya cepat. Maka di antara makna manfaat puasa itu adalah itu, tubuh beristirahat, aktivitasnya tidak begitu kencang, setan juga tidak begitu bisa aktif. Ya. Jadi Nabi sebutkan tentang bahwa setan itu beraktivitas bersama anak Adam itu bersama peredaran darahnya, ya, peredaran darah. Di sini dikeluarkan segumpal darah dari jantung beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian dicuci dalam sebuah bejana ya, yang terbuat dari emas, begitu kata Nabi SAW. Dan airnya yang digunakan air Zam-Zam, ya, air Zam-Zam. Kemudian dikembalikan ke tempatnya semula, ke tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Maka anak-anak yang bersama beliau itu, beliau katakan wajah al-ghilman, anak-anak tersebut yas'una ila ummihim, ya. Yas'auna ila ummihim, mereka datang kepada ibu mereka ya, melaporkan bahwa di sini disebutkan inna Muhammadan qad qutil, bahwa Muhammad sudah dibunuh ya, karena kan ini keluar jantung ini sudah dibunuh, anak-anak itu lapor ya. Maka Halimah waktu itu pun datang ya, datang cepat-cepat menemui Nabi Muhammad SAW, akan tetapi ya nggak ada lagi Jibrilnya dan sudah selesai, tapi keadaan pucat ya. Beliau pucat, mutaghayyir laun ya, sampai pucat. Anas mengatakan, meriwayatkan hadis ini, wa qad kuntu ara athara dzalikal makhid fi sadrihi. Saya lihat Anas bin Malik ketemu Nabi setelah di Mekah ya. Nabi kita usia lebih kurang 50 tahun. Anas waktu itu ketemu Nabi pertama sekali 10 tahun usianya. Dan beliau menceritakan, saya melihat bekas-bekas benang jahitan itu, bekas-bekas jahitan makhid fi sadrihi, di dada beliau. Kenapa Anas bisa lihat dada Nabi SAW? Anas ini yang mengurusi wudhu Nabi. Kalau beliau pergi menyelesaikan hajatnya, buang air besar atau kecil, Anas yang ikut membawakan air dan lain sebagainya. Bahkan beliau tinggal bersama Nabi kita Muhammad SAW. Jadi terkadang kalau beliau Nabi SAW nggak pakai baju, ya Anas juga lihat. Maka beliau mengatakan, saya lihat bekas itu, bekas di dada beliau. Makhid itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu seperti benang ya, jahitan benang seperti itu. Ini
terjadi ya jamaah Rasulullah Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentu tidak ada teknologi atau ilmu bedah dan yang semacamnya, akan tetapi ini pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW, dan sekali lagi ini menunjukkan tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian ya sebagai penutup itu mungkin yang bisa kita bahas dua bab saja, dua tema saja. Sebagaimana kata banyak penulis sirah, ini sekali lagi menunjukkan kesempurnaan Islam dan kesempurnaan Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada Nabi yang ceritanya sampai detail seperti ini. Masa beliau kecil, ya, siapa, detail sekali. Ya. Tidak ada Nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada. Ya. Nabi Isa kisah beliau kecil ada, pernah berbicara, ya. Masih kecil berbicara, yang membela ibunya, bukan sekedar berbicara tapi membela ibunya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW 4 tahun, ya. Urutannya itu begitu detail. Ini sekali lagi menunjukkan memang beliaulah Sayyid Anbiya wal Mursalin, ya, penghulu semua Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan kita terus diberikan kecintaan kepada beliau SAW, karena di hari kiamat kelak seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان